Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zira Anissa dengan NIM C1C019064. Saya dari Prodi Akuntansi kelas R09. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad musyarakah. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video berikut ini. Materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad musyarakah. PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau pinjaman pada pihak lain tanpa seizin mitra. Jenis akad musyarakah berdasarkan ulama fikih. Yang pertama ada syirkah al-milk, mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan atau aset. Selanjutnya yang kedua syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dari atau dengan bekerja serta berbagai keuntungan dan kerugian. Selanjutnya itu berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang pertama musyarakah permanen, yaitu musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap sehingga akhir masa akad. Selanjutnya yang kedua adalah musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dan salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurunkan dan pada akhir masa akan mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Selanjutnya dasar syariah. Sumber hukum akad musyarakah yang pertama adalah Al-Quran, yang mana terdapat dalam Quran surat 4 ayat ke-12, yaitu maka mereka berserikat pada sepertiga. Dan pada as-sunnah atau hadis terdapat pertolongan Allah tercurahkan antara dua pihak yang berserikat sepanjang keuntungan yang tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan kebebasan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada 4, yaitu yang pertama pelaku terdiri atas para mitra, yang kedua objek musyarakah berupa modal dan kerja, yang ketiga ijab kabul atau serah terima, dan yang terakhir adalah nisbah keuntungan. Berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah akan berakhir jika yang pertama salah seorang mitra menghentikan akad, yang kedua salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakup hukum apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. Dan yang ketiga modal musyarakah hilang atau habis apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi, berarti hubungan perwakilan ini sudah tidak ada. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara. Yang pertama adalah membagikan keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerja yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal.
Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perlakuan akuntansi menurut PSAK 106. Yang pertama, akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha masyarakat dilakukan oleh pihak ketiga yang dituntunkan agar lebih mudah diilustrasikan. Oleh karena pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya, jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya. Selanjutnya, akuntansi untuk penggolongan dana. Akuntansi untuk penggolongan musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya. Dalam ilustrasi ini, pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga, terpisah dari pencatatan akuntansi mitra aktif. Nah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.